Perkenalkan nama saya Nadila. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Mutakin. Perkenalkan nama saya Mutiara Bunga Lestari Adipura. Perkenalkan nama saya Oktaviana Rahayu. Perkenalkan nama saya Bunga Sandros Abidin. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai kakak kelas yang sedang Teva dan salah satu guru produktif yang ada di APHP. Dadang Krasnan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan nama saya Nadia. Saya dari kelas APHPA. Izin mewawancarai Ibu sebentar boleh? Baik, di sini ada 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana jurusan APHP mempererat kerjasama di kegiatan Teva kelas 11 agar hasilnya memuaskan? Teaching factor itu kan kita seolah-olah belajar di pabrik ya. Jadi ya kita memposisikan anak-anak untuk belajar atau melakukan kegiatan sesuai dengan yang di perusahaan atau di industri. Cara mempererat kerjasamanya kita punya SOP tuh. Jadi masing-masing anak ada sebenarnya ada punishmentnya, ada juga rewardnya. Nah kalau dia sudah dikasih job desk, dikasih tugas, terus dia melanggar dia akan dapat sanksinya. Nah, dari situ mereka mulai bertanggung jawab. Nah dari itu bisa eratlah hubungan mereka supaya tidak mengganggu produksi. Baik, yang kedua yaitu keadilan seperti apa yang ditunjukkan saat pelaksanaan kegiatan teaching factor? Oke, kalau dari segi keadilan kita punya job desk atau punya tugas atau punya SOP. Jadi anak tuh setiap hari digilir. Kalau misalkan kalau saya kebetulan di Baso ya, kalau di Baso ini hari ini kamu sebagai petugasnya di Ngadon, berikutnya kamu hari besoknya di Penimbangan, hari besoknya ganti-ganti. Jadi setiap hari ganti-ganti pekerjaan itu bisa menimbulkan adil pekerjaan tidak ada yang merasa berat. Kalau untuk sanitasi kita dilaksanakan itu siapa yang pegang barang, siapa yang menggunakan ruangan atau menggunakan tempat, dia yang bertanggung jawab untuk membersihkan. Jadi tidak ada yang namanya pekerjaan yang berat sebelah, karena setiap hari akan di-rolling pekerjaan. Yang ketiga yaitu apa bimbingan yang diberikan oleh guru terutama dalam kegiatan Teva? Oke, kalau dari segi bimbingan, kalau secara teknis kita punya yang namanya GMP, SSOP sama HACCP. Itu bentuk bimbingan untuk melakukan produksi yang baik. Kalau untuk GMP kita mengajari mereka itu gimana sih cara untuk melaksanakan produksi dengan baik. Mulai dari menjaga kesehatan diri, menggunakan APD secara lengkap, terus bekerja sesuai dengan instruksi gitu. Kalau untuk HACCP-nya kita ngajarin mereka, yuk gimana sih kok bisa sih APD itu harus dipakai, kenapa? Ternyata kan bisa kontaminasi, kayak misalkan ciput itu kan rambut bisa keluar kemana-mana, masker dari air liur, dari ngobrol segala macam itu bisa kemana-mana, itu dari HACCP-nya. Kemudian dari standar sanitation-nya, kenapa sih kita harus belajar sanitasi gitu kan? Sanitasi kan penting, apalagi kita di dunia pengolahan, baik itu pengolahan non pangan maupun non pangan ya. Kalau yang di pangan kita berhubungan dengan konsumen. Kalau di situ ada cemaran, ada bahaya segala macam, yang misalkan siapa produsennya kan, itu adalah bimbingan yang kita kasih ke anak-anak. Yang keempat yaitu bagaimana jurusan APHP memiliki program ke depan agar kegiatan Teva bisa menunjukkan produk yang bisa bersaing di pasar persaingan. Oke, saat ini kalau untuk produksi, alhamdulillah kita tiap hari. Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sudah mendukung kita, dan yang paling baru kita mau kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Cianjur, Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat malah ya, bekerja sama dengan UMKM-nya. Kita dipercaya untuk sebagai dapur jauh dari proses fileting ikan. Jadi fileting yang dari kita akan dikonsumsi oleh industri. Secara tidak langsung kita mempersiapkan anak-anak untuk bekerja di industri itu. Kemudian ada satu lagi, kemarin ada tawaran dari satu LPK gitu ya, LPK gitu, dia menawarkan bahwa yuk kita lagi butuh nih orang-orang di bidang fileting ikan untuk kerja di Jepang. Itu suatu kebetulan yang memang mungkin Allah rencanakan ya untuk di APHP. Itu jalan-jalannya menuju mudah-mudahan APHP bisa dikenal di industri-industri. Yang terakhir yaitu setiap produk yang dihasilkan oleh Teva pasti ada yang perlu diperbaiki, misalnya perbaiki rasa dan lain-lain. Bagaimana sih cara memperbaikinya? Oke, pasti kalau dari segi produksi pasti ada gagalnya, dari segi resep juga pasti ada kurangnya, karena itu kita evaluasi dari konsumen kita dulu.
kita cari respon konsumen. Gimana nih soal konsumen roti ini? Gimana teksturnya, sudah baik atau belum? Rasanya bagaimana, sudah baik atau belum, kayak gitu ya. Terus cara perbaikannya bagaimana? Kita uji coba resep. Jadi setiap kali ada komplain, kita uji coba resep. Gimana nih salahnya? Gimana nih salahnya? Kalau misalnya sudah ketemu, oh salahnya di saat di situ, kita lakukan perbaikan secara langsung. Setelah dilakukan perbaikan, kita kasih ke konsumen yang sama, apakah responnya sudah berubah, jadi sudah selesai tuh perbaikannya. Tapi kalau misalkan ngikutin zaman, itu kalau sekarang kan ngikutin trennya, anak-anak sukanya apa? Misalkan karena pasar kita adalah anak-anak, ini anak-anak sukanya apa sih? Ya udah kita ngikutin tren dulu, tren masyarakat. Caranya gimana? Kita tiap minggu ada namanya R&D atau pengembangan. Jadi ada research and development. Jadi ada, yuk kita cari apa sih yang baru, yuk kita uji coba, yuk kita pasarkan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akang Teteh, perkenalkan nama saya Nadila. Saya dari kelas APHPA, izin mewawancarai. Boleh? Boleh? Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ita. Nama saya Hanita. Ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana jurusan APHP mempererat kerjasama di kegiatan TEFA kelas 11 agar hasilnya memuaskan? Jadi untuk mempererat kerjasama di jurusan APHP di ketika Pisahin aja. yang pertama tuh jangan miskom dari contohnya mau istirahat sendiri, mau istirahat duluan, nggak ada izin dulu, itu kan nantinya ketika kita dibutuhkan susah gitu kan, karena kan memang tipe juga HP disimpan, jangan main HP. Pertanyaan kedua yaitu, keadilan seperti apa yang ditunjukkan saat pelaksanaan kegiatan Teaching Factory? Jadi disediakannya kita itu dibagi tugas yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu, apa bimbingan yang diberikan oleh guru terutama dalam kegiatan TEFA? Jadi bimbingan yang diberikan guru itu lebih kebanyakan keunggulannya itu di awal-awal kita masuk TEFA. Yang pertama dari segi ngadon, nimbang, terus tes sanitasi dan banyak hal lainnya yang memang susah gitu. Yang keempat yaitu, bagaimana jurusan APHP memiliki program ke depan agar kegiatan TEFA bisa menunjukkan produk yang bisa bersaing di pasar persaingan? Dikarenakan pertanyaannya susah, kami mengusulkan karena ini kan lihatnya ke masa depan, terus sama itu dagang persaingan gitu, persaingan yang bisa bersaing di masa depan itu. Jadi kami mengusulkan untuk langsung nanya ke kami. Pertanyaan terakhir yaitu, setiap produk yang dihasilkan oleh TEFA pasti ada yang perlu diperbaiki, misalnya perbaiki rasa dan lain-lain. Bagaimana sih caranya memperbaikinya? Jadi di kegiatan TEFA ini kita harus mengadakan evaluasi bersama pembina atau pembimbing atau yang lebih tahu tentang produk yang sedang diproduksi. Kita harus juga menerima komentar dari konsumen, lalu mengevaluasi dan mengupgrade atau menginovasi lagi supaya produk kita menjadi lebih terkenal dan menjadi lebih efisien. Oke, baik, terima kasih ya Kang Pepe.